Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudulkan Kontribusi Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Koperasi Sumber Usaha, yang disusun oleh saya sendiri, Dika Hanafi Dwijayanto dengan NIM B100190154. Langsung saja. Latar belakang kepemimpinan perlu memperhatikan kebutuhan karyawan sehingga karyawan menjadi semangat serta memberikan kontribusi yang lebih bagi perusahaan dan mungkin kepuasan kerja akan tercapai. Solusi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tentang kerja sistem kerja perlu melibatkan karyawan agar terjalin koordinasi yang baik. Itu penting dikarenakan pemimpin agar karyawan merasa dihargai dan posisinya dianggap penting sehingga karyawan akan mencapai kepuasan kerja tersendiri. Pegawai merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian. Hasil kinerja sebuah pegawai, kontribusi kepemimpinan sebuah organisasi adalah salah satu sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan yang akan sangat menentukan tercapainya tujuan perusahaan itu sendiri. Rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai koperasi sumber usaha? Yang kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai koperasi sumber usaha? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai koperasi sumber usaha? Tujuan penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai koperasi sumber usaha. Yang kedua, pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai koperasi sumber usaha. Yang ketiga, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai koperasi sumber usaha. Manfaat penelitian dapat mengetahui kontribusi kepemimpinan dalam budaya organisasi di koperasi sumber usaha sehingga memberi wawasan terhadap pembaca atas peneliti ini. Indikator variabel. Indikator variabel kepemimpinan menurut para ahli dibagi menjadi 3. Yang pertama, Kartono pada tahun 2008. Yang kedua, Erteri dalam Fahmi pada tahun 2017. Yang ketiga, Hasibuan pada tahun 2012. Dan indikator kepemimpinan menurut Kartono itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua, kemampuan memotivasi. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Yang keempat, kemampuan mengendalikan bawahan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kemampuan mengendalikan emosional. Dan indikator kepemimpinan menurut Erteri dalam Fahmi terbagi menjadi 4, yaitu stabilitas emosi, yang kedua hubungan manusia, yang ketiga motivasi pribadi, yang keempat kemampuan komunikasi. Dan indikator kepemimpinan menurut Hasibuan dibagi menjadi 8. Yang pertama kemampuan analisis, yang kedua keteladanan, yang ketiga rasional dan objektivitas, yang keempat instruksi kerja, yang kelima kemampuan mendengar saran, yang keenam keterampilan berkomunikasi, yang ketujuh pembagian tugas, dan yang terakhir ketegasan dalam bertindak. Kemudian budaya organisasi, indikator variabelnya menurut ahli dibagi menjadi 3. Yang pertama Umi pada tahun 2015, yang kedua Sulakso Sonohari pada tahun 2015, yang ketiga Robin Dalam Sudarmanto 2014. Indikator budaya organisasi menurut Umi dibagi menjadi 4. Yang pertama norma, yang kedua nilai dominan, yang ketiga aturan-aturan, yang keempat iklim organisasi. Indikator variabel budaya organisasi menurut Sulaksono Hari dibagi menjadi 4. Yang pertama inovatif menghitungkan risiko, 2 berorientasi pada hasil, ketiga berorientasi pada semua kepentingan karyawan, 4 berorientasi pada detail pada tugas. Dan indikator variabel budaya organisasi menurut Robin Dalam Sudarmanto terbagi menjadi 6. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. 2, perhatian pada hal-hal rinci. 3, orientasi hasil. 4, orientasi orang. 5, orientasi tim. Dan terakhir, keagresifan. Kepuasan kerja
dalam indikator kepuasan kerja pegawai, menurut Pahala Ahli dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut Yuwono pada tahun 2015, yang kedua menurut Afandi pada tahun 2018, yang ketiga Fentes Rafai pada tahun 2004. Kepuasan kerja indikator variabel menurut Yuwono terbagi menjadi 6, yaitu upah, kedua promosi, ketiga supervisi, yang keempat benefit, yang kelima reward, yang keenam operating producer. Sedangkan menurut Afandi terbagi menjadi 5, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang memuaskan, yang kedua upah jumlah bayar yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan adil, yang ketiga promosi kemungkinan seorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan, yang keempat pengawasan seseorang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir yang kelima rekan kerja seseorang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan seseorang dapat merasakan rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kemudian indikator variabel kepuasan kerja menurut Fentes Rifai pada tahun 2004 dibagi menjadi 6. Yang pertama, penampilan tugas pekerjaan aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan karyawan akan merasa puas bila tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan belajar dan menerima tanggung jawab. Yang kedua, supervisi, adanya perhatian dan hubungan yang baik dari pemimpin kepada bawahan. Yang ketiga, organisasi dan manajemen. Yang keempat, kesempatan untuk maju. Yang kelima, rekan kerja. Yang keenam, kondisi pekerjaan. Dan selanjutnya, definisi variabel menurut 3 pakar, kepemimpinan, indikator variabel menurut 3 pakar terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut Sutrisno pada tahun 2016, dan kemudian menurut Fahmi pada tahun 2016, dan kemudian menurut Hasibuan pada tahun 2010. Kesimpulan 3 pakar tersebut, kepemimpinan memegang peran yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Kemudian definisi variabel budaya organisasi menurut pakar dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut Syekh pada tahun 2010, menurut yang kedua Kusdi pada tahun 2011, yang ketiga Stephen Robin pada tahun 2010. Dari kesimpulan 3 pakar tersebut, dapat diartikan bahwa budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditentukan atau dikembangkan oleh sekelompok orang ketika mereka belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Kemudian definisi variabel menurut kepuasan kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama Sutrisno pada tahun 2017, yang kedua Spektor pada tahun 1997, yang ketiga Hantula pada tahun 2015. Berdasarkan 3 pakar tersebut dapat disimpulkan, maka dapat diambil kesimpulan kepuasan kerja adalah sikap positif maupun negatif dan perasaan senang atau tidak senang seseorang terhadap pekerjaannya. Kemudian faktor yang mempengaruhi variabel. Faktor yang mempengaruhi variabel kepemimpinan terbagi menjadi 3. Yang pertama karakteristik pemimpin, yang kedua kelompok yang dipimpin, yang ketiga situasi. Karakteristik pribadi pemimpin adalah yang sangat menonjol, inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu adalah karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Kelompok yang dipimpin. Kumpulan pada karakteristik pribadi seseorang pemimpin seperti yang diuraikan belum berarti apa-apa. Sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk
interpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Dan yang terakhir, situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam-macam kemampuan memimpin. Kemudian faktor budaya organisasi terbagi menjadi 3, yaitu motivasi, kedua karakteristik dan struktur organisasi, yang ketiga tingkat formalitas organisasi. Faktor kepuasan kerja pegawai itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kompensasi, yang kedua kondisi kerja, yang ketiga keamanan kerja. Kompensasi. Kompensasi atau gaji salah satu faktor terbesar dari kepuasan kerja adalah kompensasi dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan. Sehingga seorang karyawan dengan gaji yang baik, insentif, bonus perawatan kesehatan, dan lainnya akan lebih bahagia dan puas dengan pekerjaan yang dibandingkan dengan seorang yang tidak memiliki pekerjaan dengan fasilitas yang sama. Yang kedua, kondisi kerja, yaitu apabila karyawan nyaman dengan situasi kerja tanpa adanya tekanan dan situasi kerja. Keamanan kerja. Jika seorang karyawan yakin bahwa perusahaan akan berusaha mempertahankan mereka meskipun dalam kondisi pasar sedang bergejolak, itu akan memberi kepercayaan yang sangat besar. Keamanan kerja adalah salah satu alasan utama untuk kepuasan kerja bagi pegawai. Metode penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari 111 orang dan wawancara. Sumber data yang diperoleh dari data primer. Objek penelitian pegawai koperasi sumber usaha. Alat analisis data, analisis deskriptif. Hasil analisis data mengkaji dari 111 orang dan mewawancarai secara mendalam. Penguatan data. Penguatan data tingkat kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan merupakan kunci semangat yang mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dapat dilihat dari ketidakhadiran karyawan. Berikut ini adalah daftar persentase ketidakhadiran karyawan atau pegawai. Solusi masalah. Solusi masalah terbagi menjadi 7. Kepemimpinan harus menyediakan lingkungan yang baik bagi karyawan, berikan pelatihan pada karyawan, fasilitas pendukung bagi pegawai atau karyawan, berikan dukungan bila karyawan memberikan suatu ide untuk perusahaan, berikan tujuan dan target sesuai kemampuan, terima saran dari karyawan. Kesimpulan, berdasarkan tujuan yang ditulis, kepemimpinan merupakan pengaruh signifikan untuk menunjang kepuasan kerja pegawai dan dalam menghadapi situasi perusahaan, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing individu pegawai dan pegawai dapat menyalurkan kemampuannya secara penuh terhadap koperasi sumber usaha. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.